Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi yarhamu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الخالدون أوصيكم إلينا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Pertama, marilah kita katakan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan sholat Jumat di hari yang mulia ini. Saudara dan saudara, kita lupakan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya juga yang senang amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita bersyukur dan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari mengingat segala apa yang kita amalkan sekarang ini dan berusaha meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari Jumat di bulan Maret ini, di akhir bulan ini yang bertepatan pada tanggal 12 Ramadan, tidak terasa kita telah memasuki bulan yang kita paling tunggu, yaitu bulan suci Ramadan. Kewajiban perintah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan tercantum di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Para ulama sepakat bahwa Ramadan adalah bulan paling mulia dalam Islam. Di dalamnya terhampar rahmat, pengampunan dan jaminan pembebasan dari api neraka. Bagi yang sungguh-sungguh mengisi bulan suci ini dengan hati yang lama. Rasulullah SAW bersabda: "Man shalla Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Keistimewaan ibadah berpuasa juga dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Al-Bukhari. Kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi. Semua amalan manusia adalah miliknya kecuali berpuasa. Sesungguhnya ia adalah milikku, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku langsung yang akan memberikan balasannya. Pada dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menisbahkan puasa sebagai miliknya, dan Allah sendiri yang akan mengganjarnya merupakan penanda betapa spesialnya bulan suci Ramadan. Ada hubungan langsung yang sangat tinggi antara Ramadan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia yang serius menghadapi Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita tahu bulan puasa, bulan Ramadan, selain meningkatnya ibadah mahdoh, meningkat pula aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi. Dalam situasi seperti ini, sejauh mana hati kita tetap fokus pada kesucian bulan Ramadan tanpa terlalu jauh ke dalam kesibukan dunia yang lain. Seberapa sanggup kita menerbitkan niat bahwa bekerja sebagian dari ibadah, meningkatkan ibadah tanpa rasa ujub dan pamer, bukan membantu orang lain dengan ikhlas, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, puasa Ramadan sesungguhnya lebih dari sekedar pelaksanaan kewajiban rukun Islam yang keempat, karena di dalamnya tergantung hikmah penempaan diri dalam menguasai hawa nafsu. Puasa atau siap secara harfiah, secara bahasa bermakna imsak, yang artinya menahan. Pada bulan Ramadan ini kita diharapkan bisa menahan gejolak nafsu yang mungkin menyenangkan tapi sebenarnya menjerumuskan. Di era media sosial ini kita bisa saksikan bagaimana sikap berlebih-lebihan diumbar, kebencian dipertontonkan, hoax disebarkan, serta ujaran cacian maki disajarkan kepada banyak orang. Ayolah kita mensucikan niat di bulan suci Ramadan ini dengan niat yang tulus, yang suci, dan mensucikan diri dari dosa-dosa yang telah kita lakukan dan tertobat dari dosa-dosa yang telah lalu, serta meningkatkan kualitas beserta kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, semua ibadah yang kita lakukan akan hanya bersumber pada satu tujuan, yaitu meniru sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ibadah akan bersumber pada rasa cinta kepada Rasul dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang telah disebutkan merupakan satu amalan yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, dan tidak lupa diniatkan dengan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan ibadah yang tidak akan dapat dihitung dengan apapun. Maka niatkanlah puasa ini untuk mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang mendalam kepadanya. Aku satu-satunya khotib menyampaikan kalimat ini. Hati yang paling sakit dan paling berpenyakit adalah hati yang tidak dapat merasakan rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah meninggalkan kita umatnya. Seseorang yang tidak akan pernah pulang dalam sejarah umat manusia, yang telah memerintahkan kita eksistensi kehidupan,
yang tak akan pernah digantikan oleh siapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum muslim dengan rasa penderitaan olehnya. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih lagi yang terhadap orang-orang yang beriman. Nabi berhasil kepada kita untuk memegang bulan kita Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau kita beriman kita bersatu iman dan terhibur adalah kitab Allah wa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Aku tinggalkan pada dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk khususnya dan untuk kita semua umumnya. Semoga kita tertolong dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempelajari sunnahnya dan mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal sa'imin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم منيب رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrana ala tawfiqihi wa ihsanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. فلا أيها الناس اتقوا الله بما أمر واتقوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأته بنفسه وابتدأ بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين وغفر. اللهم أعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد بالشهادة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أنا نعبد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر فيه وانصر من قتل المسلمين ودمر أعداء الدين وأمن كلماتها إلى يوم الدين. وقد تنفعنا الله والوباء بالزلازل والمحن والسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا الإندونيسية خاصة وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم واذكروه واذكروه على نعمته يذكركم ولا ذكر الله أكبر.